Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu ditambahkan limpahan rahmatnya Allah kepada kita semua, tambah hidayah, taufik, ridho, inayah, maghfirahnya, dan semoga Allah selalu melimpahkan kesempatan buat kita semua menjadi pribadi yang lebih baik, juga kemanfaatan, kemaslahatan, keberkahan fitarain. Kali ini kita akan membacakan kisah tauladan dari sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu kisah tentang sahabat Itbah bin Malik radhiyallahu anhu. Dikisahkan, sahabat Itbah bin Malik radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat Ahlu Badar, dan beliau ditugaskan Nabi Muhammad SAW untuk menjadi imam dalam sholat jamaah di masjid kaumnya, yaitu kaum Bani Salim. Untuk sampai ke masjid atau musola kaumnya itu, Itban harus melalui suatu lembah. Jika turun hujan, ia mengalami kesulitan untuk melewati lembah tersebut. Tetapi tetap saja ia melakukannya untuk sampai ke masjid dan melaksanakan tugasnya yang diberikan Rasulullah SAW kepadanya. Ketika beliau usianya sudah semakin tua dan penglihatannya sudah mulai berkurang, beliau benar-benar merasa kesulitan untuk mendatangi masjid Bani Salim, terutama kalau sedang hujan, karena biasanya terjadi banjir atau banyaknya genangan air pada lembah yang harus dilaluinya. Karena itu, beliau bermaksud meminta keringanan kepada Nabi Muhammad SAW atas tugas yang beliau berikan kepadanya. Apalagi di masjid Bani Salim tersebut telah ada beberapa orang lainnya yang bisa menggantikan tugasnya mengimami sholat jamaah. Itbah bin Malik datang ke Madinah untuk menemui Nabi Muhammad SAW dan menyampaikan maksudnya tersebut. Nabi Muhammad SAW memahami kesulitan Itbah dan memenuhi permintaannya. Kemudian Itban berkata lagi, "Wahai Rasulullah, saya mohon Tuan mau datang ke rumah saya. Saya ingin menjadikan sebagian rumah saya untuk musola." Sekali lagi Nabi Muhammad SAW memenuhi permintaan Itban dan berjanji untuk mendatangi rumahnya esok harinya. Keesokan harinya, ketika hari tidak begitu panas lagi, Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, datang ke rumah Itban. Setelah dipersilakan masuk, beliau tidak langsung duduk, tetapi beliau bersabda, "Di mana tempat yang kau harapkan aku untuk sholat, wahai Itban?" Itban mengantar Nabi Muhammad SAW pada tempat yang disiapkan untuk musola. Beliau berdiri dan bertakbir. Beliau dan sahabat Abu Bakar berdiri di belakang beliau ikut sholat juga. Beliau sholat sunnah 2 rakaat. Usai sholat, Itban mempersiapkan 2 tamunya yang mulia ini untuk makan bubur gandum yang telah disiapkannya. Penduduk kampung Itban yang mendengar kabar
akan kehadiran Nabi Muhammad SAW dan sahabat mulia Abu Bakar radhiyallahu an berbondong-bondong datang ke rumah Itban menemui beliau. Tetapi ada salah seorang warga yang berkata, "Apa gerangan yang sedang dilakukan Ibnu Malik?" Seorang warga lainnya menyauti, "Dia sih orang munafik yang tidak cinta kepada Allah dan Rasul-Nya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendengar pembicaraan tersebut bersabda, "Janganlah kalian berkata seperti itu. Apakah kalian tahu dia Itban mengucapkan la ilaha illallah itu dengan mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala?" Terus sahabat-sahabat atau orang dari mereka yang berkata seperti itu berkata, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Tapi kemudian ia berkata lagi, "Adapun kami, demi Allah, tidaklah kami mengetahui pembicaraan dan kecintaannya, melainkan condong kepada orang-orang munafik." Melihat prasangka-prasangka yang berkembang seperti itu, beliau Nabi Muhammad SAW bersabda dan menegaskan, "Sesungguhnya Allah mengharamkan api neraka kepada orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan tujuan untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ya, demikianlah kisah tauladan dari sahabat Itban. Semoga saja kita semua dapat berkahnya, dapat nur ilmunya, dapat sesuatu suri tauladan yang mana menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan semoga semua ini dapat ridhonya Allah, dapat ridhonya Allah, dapat ridhonya Allah yang mana bisa menjadikan sarana kebahagiaan di dunia wa akhirati. Sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.